Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan seminar sejarah sesi 6 tanggal 31 Agustus 2022 adalah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia kepada hadirin yang ada secara offline. Silakan ada yang memimpin. Yang kami hormati narasumber dari Universitas Islam Negeri dan dari Universitas Negeri Tirtayasa. Yang kami hormati peserta seminar sejarah baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan seminar sejarah Banten yang pada hari ini alhamdulillah di tanggal 31 Agustus 2022 seminar sejarah Banten sudah memasuki sesi akhir, yaitu sesi ke-6 yang sudah direncanakan pada tahun lalu. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dan kehidupan yang cerah, aman dari dunia sampai Bapak dan Ibu dan narasumber, alhamdulillah pada sesi 6 SSB pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenal akulturasi budaya dan pengaruhnya terhadap keberagaman masyarakat. Dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir secara online, yaitu yang pertama Bapak Profesor Ali SAD Sultan Maulana Hasanuddin dan Bapak Mushab Abdul Asyafik, sarjana arsitektur. Beliau adalah dosen Untirta Staf serta alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Bapak Rizal Polisi FPD selaku
moderator yang akan mengarahkan jalannya seminar sejarah Banten sesi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seminar sesi kali ini adalah bisa dimaknai sebagai suatu proses interaksi dan pencampuran budaya. Dalam prosesnya, akulturasi membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami dan mengolah kebudayaan baru menjadi kebudayaan sendiri yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada zaman tersebut, yaitu masyarakat Banten. Bisa didefinisikan bagaimana akulturasi itu bisa diwujudkan. Sosiolog dan antropolog Indonesia yang sudah legenda, yaitu Profesor Dr. Kunchara Berat, yang merupakan basis pemikiran daripada ilmu antropologi Indonesia, sudah membagi 7 kriteria yang bisa menjadi akulturasi baru dalam proses kebudayaan, yaitu 1, bahasa, 2, sistem ilmu pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, dan sistem religi serta aksi. 7 komponen tersebut adalah menurut beliau adalah sebagai proses sintesis untuk melahirkan suatu kebudayaan dan peradaban baru. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta seminar pada hari ini, besar harapan kami setelah sesi seminar kali ini kita dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang pentingnya mengenal keberagaman masyarakat Banten ditinjau dari perspektif akulturasi budaya sebagai pembentuk kebudayaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengenal bingkai akulturasi kebudayaan sebagai bentuk unsur peradaban masyarakat, khususnya masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai prolog daripada kegiatan seminar seri 6 ini. Untuk lebih jelasnya kami undang Bapak Rijal Fauzi untuk memandu kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara terletak dengan Bapak terus. Baik, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode yang saya dirangkai waktu datang yang kembali. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih bisa melaksanakan seminar sejarah Banten. Sudah yang beberapa kali, ini sudah beberapa kali, mudah-mudahan akan terus selanjutnya Pak ya. Ini pembahasan kali ini juga merupakan pembahasan yang sangat menarik menurut saya. Kalau kita bicara Banten, hari ini tidak terlepas dari Banten masa lalu. Namun kita tahu juga pada masa lalu itu Banten juga sudah sangat maju dan dikenal oleh negeri luar. Contohnya saja Banten menjadi pusat perdagangan, pusat pelabuhan, dan pusat-pusat lainnya. Nah, sangat mustahil sekali ketika Banten menjadi pelabuhan internasional pada zamannya, itu tidak terjadi pertukaran budaya, tidak terjadi akulturasi. Jadi akulturasi baik secara bahasa, baik secara
bangunan atau struktur bangunan dan lain-lain itu pasti terjadi. Jadi di samping saya sekarang ada dua ahli yang akan membahas bagaimana sih Banten pada masa lalu, kemudian akulturasi Banten pada masa lalu dengan masyarakat luar, baik secara bahasa, budaya, dan lain-lain, termasuk struktur bangunan atau struktur lainnya yang kemudian membentuk ciri khas Banten itu sendiri. Saya yakin kita pun mungkin ada percampuran Arab, ada percampuran Cina, dan ada percampuran yang lainnya, sehingga mempengaruhi kita secara bahasa, secara budaya, dan lain-lain. Nah, di samping saya ada dua ahli. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu pada Pak Prof. Mufti Ali. Alhamdulillah guru besarnya sudah keluar. Sejak bertahun-tahun lalu ditunggu. Karena saya jadi bagaimana proses beliau untuk meraih gelar pencapaian, kalau di dunia akademik kan pencapaian terbesar adalah guru besar. Makanya ini sangat surprise pada tahun ini. Alhamdulillah Pak Mufti Ali sekarang sudah menjadi guru besar di UIN sebagai guru besar pemikiran sejarah Islam. Meski badannya tetap kecil. Meski badannya katanya tetap kecil. Yang penting isi kepalanya besar. Baik, narasumber yang kedua ini juga bukan orang asing di Banten, karena beliau kelahiran Tangerang, meskipun terlalu lama di Depok sepertinya. Jadi beliau awalnya jadi dosen di Depok di UI untuk S1 emang di UI, S1 di UI dan S2 juga di UI. Kemudian melanjutkan jadi dosen di UI dan sekarang sudah terpanggil pulang dan jadi CPNS dosen di Untirta. Jadi di teknik sipil karena belum ada jurusan arsitektur sekarang sedang dibuat katanya. Jadi selamat datang. Saya manggilnya Bapak apa Akang aja? Selamat datang di Banten. Selamat datang di Ya, iya betul. Beliau juga menambahkan SMA-nya di CNBBS. Jadi masih nggak jauh dari museum. Kan sama-sama Dinas Pendidikan dan Budaya. Jadi di Pandeglang 3 tahun, kemudian di UI selama berapa tahun? Terlalu lama di UI kayaknya. Dan sekarang sudah dipanggil pulang untuk mengabdi di Banten sebagai dosen di sekarang itu di teknik sipil dan sekarang sedang membuka jurusan arsitektur di Untirta. Selamat datang Kang. Selamat bergabung di tanah Jawara kembali. Baik, untuk pertama mungkin saya akan menyerahkan mic ini kepada Pak Prof. Mufti Ali. Kita akan mengetahui secara garis besarnya sebenarnya akulturasi yang terjadi di Banten itu secara bahasa, budaya dan lain-lain itu seperti apa Pak Prof? Jadi kita akan melihat gambaran besarnya. Nanti kita akan mengerucut kepada arsitekturnya. Baik, kepada Pak Prof. Mufti Ali saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Dr. Sajid Tabrani, Bapak Kabid, Pak Bara, Bapak Kepala Bagian Museum, dan tentu beserta jajarannya yang saya sangat sudah kenal dan berinteraksi lama. Ini yang terhormat narasumber kita, mudah-mudahan kita doakan dapat membawa kemajuan buat bangsa dan daerah Banten. Yang terhormat moderator Pak Rizal Fauzi yang dengan tekun dan terus konsisten menyuarakan sejarah dan kebudayaan Banten melalui karya-karya jurnalistiknya. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat serta seminar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing mengikuti seminar secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Akulturasi budaya tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Museum tentang interaksi antara lokal dan
pendatang, lalu interaksi itu berdampak pada ya adat istiadat, dan unsurnya versi ucapan ingat ada 7. Ya kalau kata orang Prancis yang menjadi kebiasaan sehari-hari gitu ya, yang kata zaman Pak Hartoma, cita, rasa, dan rasa gitu ya, seperti itu. Jadi kebayang Bapak Ibu dulu tahun 60-an ibu-ibu nggak pakai jilbab tapi pakainya tiung. Gitu. Sekarang pakainya jilbab. Kalau dulu tiung ya ditiungkan gitu ya. Dulu mahasiswa IAIN itu pakainya tiung. Jadi kupingnya kelihatan, tapi tidak ada yang ini, semuanya pain-pain saja. Sekarang trennya pakai jilbab, pakai jubah, baju kurung dan seterusnya. Dulu yang namanya ke tempat belajar itu kan pakai sarung. Padahal kalau kita ke Burma, kuliah juga orang pada pakai sarung. Ke Myanmar juga orang kuliah pada pakai sarung. Dan sampai ada statistik impor sarung kita dari India. Satu orang sarungnya per tahun rata-rata 16 meter kain. Dan ketika Islam datang mewajibkan menutup aurat, kebutuhan akan kain berlipat-lipat. Artinya belum lagi makanan. Ini lagi brainstorming dulu ya. Bapak Ibu pasti di kampung-kampung ada kabulon, tempat untuk bikin bolu. Bolu kan bahan bakunya gandum. Kalau sekarang terdampak harga gandum akibat dari, silakan slide-nya yang perdagangan, rute perdagangan itu mau dikasih lihat. Next. Biar rute aja dulu, rute dagangnya. Terus, no itu yang sebelumnya, yang Emporium, setelahnya. Nah ini, ya. Jadi rute dagang ini adalah yang memberikan jalan masuk akulturasi budaya. Karena kan semuanya tidak pakai sajadah Aladin, nggak pakai simsalabim. Umumnya menggunakan moda transportasi. Kalau lintas benua nggak ada yang ngojay, renang, semuanya menggunakan kapal layar. Dan rute dagang inilah yang membawa tidak hanya barang, tapi juga orang. Orang terbawa berarti seluruh kebiasaan dan adat istiadat dari tempat asalnya terbawa ke tempat dia datang. Kemudian termasuk menyangkut ya cara mengolah tanah, cara supaya dewa-dewinya juga kira-kira dikasih cem-ceman, nggak ngamuk-ngamuk, cara berinteraksi dengan alam, termasuk cara berinteraksi antara satu dengan yang lain, termasuk interaksi antara satu etnis dengan etnis yang lain. Dan itu berlangsung lama. Oleh sejarah perdagangan yang mungkin sudah berlangsung sejak orang menetap lalu menghasilkan satu craft, kemudian craft itu didorong diperdagangkan ke komunitas yang lain, melahirkan kebudayaan. Seluruh dunia sudah sepakat ada 3 lembah dan 3 asal usul peradaban tertua di dunia. Lembah Nil, kemudian sungai yang sekarang lagi kena banjir di sepertiga Pakistan, di yang Mohenjo-daro Harappa itu ya, di lembah Indus itu sekarang lagi kena banjir, 1 juta itu peradaban tua, 1 dari 3 peradaban tua. Dan yang ketiga itu Babilonia, muara sungai Efrat, antara sungai Efrat dan Tigris. Dan itu merembet kemana-mana. Nah, salah satu tinggalan-tinggalannya, kemudian juga teknologinya, cara bertaninya, kemudian juga benda-benda bermartabatnya, precious goods-nya, itu terbawa seiring dengan intensitas laju perdagangan. Kita menyebutnya jalur rempah. Orang Cina daratan nyebutnya jalur sutra. Pertanyaannya, jalur rempah yang menciptakan jalur sutra atau jalur sutra yang menciptakan jalur rempah? Ayo. Kata orang, kalau sutra itu adalah sirkuit kedua yang didorong oleh perdagangan rempah. Jadi rempah-rempah itu telah mendorong sirkuit perdagangan berikutnya. Beras, orang Indonesia Timur penghasil rempah-rempah, Ternate, Tidore, Ambon. Memang mereka tidak mengisikan beras.
Dan orang Gresik, orang Jepara, orang Demak tidak menghasilkan rempah-rempah. Tetapi kan orang Indonesia Timur butuh makan, mereka butuh beras. Orang Jawa main dalam perdagangan rempah-rempah, mereka kirim beras ke sana. Makanya murid-muridnya Sunan Giri, Sunan Gresik itu banyak di Indonesia Timur. Itu mengapa Ratu Jepara pada 1559 ketika menghalau Portugis dari Malaka didukung oleh beberapa bangsawan dari Ternate Tidore. Dia menggunakan harisma dari Sunan Giri ke Sunan Giri. Kenapa Pak Sunan Giri sampai ke sana? Artinya orang Jawa berkepentingan untuk membarter beras dengan rempah-rempah dan dia main dalam perdagangan, artinya menjadi pemasok, salah satu pemasok utama untuk kebutuhan pasar dunia terhadap rempah-rempah. Nah, sutra itu dibuat jalur itu oleh karena perdagangan rempah-rempah. Nah, ini ada pertanyaan ini. Semua orang sudah tahu mumifikasi di masa Mesir kuno, zaman Firaun, itu di hidungnya ada lada, ya kan? Di perutnya ada lada. Orang-orang Firaun itu, orang-orang Mesir tua itu, diantaranya juga kapur barus. Mereka lada itu sebagai benda magic, sebagai untuk mumi, atau sebagai obat-obatan, atau sebagai iseng. Silakan. Yang nganterkan rempah-rempah sampai ke istananya Firaun siapa? Apakah orang kita menggunakan kapal yang kita buat? Apakah orang sana yang mencari rempah-rempah sampai ke sini? Kan mereka nggak tahu kalau rempah-rempah itu bermanfaat. Pasti disodorin oleh orang kita. Nah, perdagangan itulah yang kemudian akhirnya menghubungkan antar benua. Sehingga terjadi akulturasi budaya. Makanya urusan dupa, urusan kalau kita lagi ada persoalan dulu bakar minyak, wah itu bukan cuma kemarin sore, itu sejak Ratu Bilqis. Dan Ratu Bilqis adalah pedagang utama yang bermitra dagang dengan Sulaiman untuk urusan dupa. Makanya dalam Al-Quran diabadikan pertemuan dua raja, yang satu ratu di selatan Yaman, yang lain penguasa Laut Mediterania di Gaza. Makanya ada Temple of Solomon. Nah, pertanyaannya, Sulaiman itu nabi atau raja? Atau dua-duanya? Nah, kok bisa punya istana dengan keramik seperti kristal? Saking kristal clear-nya, air itu dibikin Ratu Bilqis jinjit. Nah, pertanyaannya, dia ngejual apa sampai sedemikian kaya raya? Dan keduanya pertemuannya di dalam Al-Quran itu romantis, ekonomis, pragmatis, politis, apa keempat-empatnya? Nah, itu pertanyaan riset sejarah ya. Dan akhirnya teknologi tembaga dari Babilonia kuno, dari Sumeria dapat dipertukarkan di Samudra Hindia lewat perdagangan. Makanya kenapa ayah cangkul diurang, ayah garu, ayah waluku, lain hasil kebudayaan asli urang mas Ronesia, serba diasep, serba ngahuma, serba Swedenville, serba ladang ngahuma. Makanya kita main-mainnya sekarang ke Taiwan, yang bagian ke yang selatan ya, yang terpapar oleh laut apa itu? LCS ya, Laut Cina Selatan. Itu kebudayaannya sama dengan kita. Berhitungnya silahkan cek 1 sampai 10, 7 itu sama sama kita. 4, 5, telu. Orang Taiwan. Makanya banyak jodoh orang kita di Taiwan. Oh, jangan-jangan DNA-nya memang sama. Bukan orang asing. 4.000 tahun yang lalu kita semuanya menurut teori out of Taiwan berasal dari sana. Ibu-ibu dari dulu kan pasti kalau masak padi dan nasi pasti pakai dangdang, pakai nekara. Nah di sana juga masih ada di Baduy. Dan teori out of Taiwan ini sampai sekarang masih diyakini, ya. Profesor Agus tuh dari FIB UI masih meyakini Baduy adalah salah satu etnis yang masih mengkonservasi satu kebudayaan yang akulturatif dari Austronesia. Karena itu ya mereka salah satu pabuyutannya dilarang sekolah. Sekali sekolah akulturasinya akan tidak terhindarkan dan tidak bisa dicegah. Kita semua ini bacaannya berubah-ubah dari timur menjadi barat dan sangat barat karena sekolah. Begitu juga pemahaman tentang sejarah.
Orang dahulu mah sejarah itu bercampur baur. Untuk sudut pandang barat ya magik. Ya orang lokal nggak disebut itu ngacak. Itu bagian dari interpretasi dan pemahaman sejarah. Akibat sekolah tuh. Akhirnya ada mazhab. Yang lain menyebut lebih rendah tingkat laveritasnya. Yang lain menyebut lebih tinggi laveritasnya. Yang akulturasi budaya itu ya tidak hanya dalam bentuk fisik. Kalau disebut artefak, karena artefak adalah buah dari mentefak, ideofak. Nah, yang pikiran-pikiran inilah yang tentu saja silih berganti di pikiran kita. Makanya elemen-elemen kebudayaan di kita dari sisi mentefak ini bercampur baur. Kalau ke Cisungsang kemarin, Bapak Ibu pasti menghadiri dari mulai Bismillah sampai doa-doa karuhun, semuanya bercampur baur kan? Iya, pasti Bismillahnya ada. Tapi juga Sang Hyang Dewi Sri-nya ada, iya kan? Itu salah satu bentuk akulturasi budaya. Tidak meninggalkan seluruhnya elemen-elemen sebelum Islam, tetapi juga tidak sama sekali menolak elemen-elemen dari sistem religi yang baru. Dan itu menarik. Muncul kiai mau bidah ya, aduh dia bisi kafir ya. Tapi kalau dari sudut pandang kebudayaan, bentuk dari akulturasi budaya dalam sistem religi itu ya seperti itu. Teorinya semakin jauh dari pusat dakwah. Kalau istana adalah pusat dakwah, kalau pesantren adalah pusat dakwah, maka gradasi warnanya tuh makin berkurang gitu ya. Makanya ada yang menyebut sesungguhnya Kesultanan Banten itu city state, dan Islam itu ya city state hanya dalam benteng saja. Kalau yang ekstramural yang di luar benteng, apalagi yang jauh dari benteng, ya masih Hindu total. Itu. Makanya ya ini akulturasi budaya itu jangan hanya bicara 10, 16, 14 abad ya, sampai sekarang masih terjadi. Di masyarakat aman tuh, ya asosiasi masyarakat adat Nusantara, ya sering-sering aja berkunjung. Itu. Di Baduy ada nggak adat sunat menyunat? Ada kan? Ada. Aneh sekali ada adat sunat. Kemudian untuk Kristen Sunda itu juga disunat. Itu kan aneh sekali. Tidak pernah terjadi kalau di Filipina. Ada orang Katolik lalu disunat. Di kita Gereja Kristen Pasundan disunat. Ada disertasinya tahun 76 ditulis oleh pendeta Sunda. Itu. Kenapa? Dia ingin mencoba mendekatkan kekristenan ke kesundaan. Kenapa? Karena kesundaan itu sudah identik dengan keislaman. Jadi kebayang 10 abad yang lalu identifikasi ini lebih kuat ke istilahnya wiwitannya, tapi setelah Demak menguasai pesisir Pulau Jawa dan Jamak ketika Hasanuddin menguasai Sunda, Jayakarta sampai ke Sukabumi, lalu 200 tahun kemudian di 1570 Yusuf sudah memasuki titik utama Kesundaan. Dan akhirnya karena agama negara mempengaruhi sistem religi, orientasi politik, agama, bahasa dan seterusnya, akhirnya dalam 400 tahun itu bergeser dari yang dominan menjadi periferi, yang tadinya periferi menjadi dominan. Dulu yang disebut dengan Banten itu kerajaan Sunda dengan ibu kota Banten Segara. Masa Sarif Hidayatullah. Makanya sumber-sumber Portugis yang kita baca di abad 16 menyebut Banten itu sebutnya Raja Sunda, Raja Sunda. Ya. Dengan ibu kota dan pelabuhan Port da Bangka. Itu di abad 16 konsisten. Gitu ya. Sultan Abdul Mafakhir mengutus 3 duta besar ke Mekah, lalu membawa legitimasi gelaran sultan, dan ada perubahan ketatanegaraan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Kerajaan Sunda di abad 16 yang Islam itu berubah menjadi kerajaan Kesultanan Banten.
Sejak saat itu Abdul Wahid dikasih gelar Sultan Abdul Wahid. Sebelumnya nggak ada, hanya Maulana saja. Makanya saya posisi orang yang paling protes. Sultan Maulana Nasruddin tidak ada gelar Sultan. Purbaya aja di 1702 menulis leluhurnya ketika dipaksa oleh Gubernur Jenderal, leluhur Anda siapa? Pangeran Purbaya, pewaris sah dari Sultan Agung Tirtayasa. Itu dia menyebutnya Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Maulana Abdul Wahid. Baru setelah kedatangan 3 utusan itu ada perubahan konstitusi. Lalu punya apa sekarang? Jari. Terus apa lagi? Apa yang diselendangkan tuh untuk dingin? Syal apa lagi sob? Diperdagangkan 200 jenis. Termasuk jaket kulit dari Denmark, Finlandia. Habis di pasar Banten. Sampai-sampai pedagang Denmark tuh berceloteh. Ini apa yang kita tidak jual di Banten yang tidak habis? Semua dikonsumsi, artinya semua habis di pasar Banten. Kenapa? Daya belinya tinggi. Dan sekaligus juga segala barang dari berbagai belahan dunia habis. Bukan cuma keramik. Keramik mah yang tersisa saja karena bahannya memang bisa sampai ribuan tahun. Yang hancur kayak katun, kayak sutra, itu jenisnya ratusan. Dan Bapak Ibu kalau pergi ke Azerbaijan, sampai sekarang masih ada industri pembuat sutra yang sudah berlangsung ribuan tahun. Karena dia adalah sisi dari ini jalur sutra, dari ke Cina. Dan dia pemasok sutra dunia. Andai kata sutra itu bahannya bisa diawetkan oleh alam kita, suhunya bukan tropis, kebayang. Itu. Belum lagi yang hobinya nyepah. Nyepah itu tempatnya macam-macam. Ada yang dari bokor emas, ada yang dari tanduk, ada yang kuningan, ada yang dari tanah. Dan itu semua didatangkan akibat perdagangan. Dan kita lihat di Indonesia itu salah satu yang terbesar lingkarannya. Karena kita adalah emporium. Di abad ke-16, awal, kita kecil lingkarannya. Yang terbesar adalah malah diser oleh kita. Dan inilah yang menyebabkan saya mengambil sampel misalnya ya, satu hubungan dagang antara Banten dan Manila. Saya sudah riset itu, sudah terbit di jurnal Citralexa Undip 2. Kapal kita ke Manila itu konsisten dalam 20 tahun di 1661 sampai 1682. Setahun itu 2 kapal. Dan kapal kita itu ngangkut ke sana kain yang didatangkan dari India. Yang kedua kadang-kadang bawa tembaga dan besi yang didatangkan dari Jepang.